juga dulu sebagai penulis soal UN Pusmedik juga, alhamdulillah juga sebagai penulis di soal UTBK di Erlangga gitu ya. Untuk pengalaman yang lain sebagai dosen praktisi di Universitas Riau juga beberapa menjadi narasumber berkat Erlangga juga gitu, dari yang paling ujung Aceh sampai NTT, seperti itu aja. Next. Nah, alhamdulillah saat ini menulis di Barometer TKA ya Bapak Ibu, di buku TKA SMA, juga SMP untuk TKA-nya, Barometer SNBT, fokus SNBT untuk KKM juga, termasuk Kenapa juga di tempatku tidak kedengaran ya? Next. Baik, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan bahwa saat ini memang di Sulawesi Selatan ini khususnya ya, literasi ini terutama di TKA, baik literasi maupun numerasi ini memang menjadi kendala gitu, memang harus ditingkatkan. Dan ini di dalam TKA itu Bapak Ibu semuanya, literasi itu sangat penting karena emang menjadi tolak ukur gitu, apalagi di asesmen modern ini TKA itu menjadi sesuatu yang fundamental gitu, karena literasi membaca itu menjadi kunci keberhasilan dari semua mata pelajaran seperti itu. Nah, next. Ya. Ini karena di dokumen ya, jadi mungkin nanti ada yang menumpuk gitu ya, tidak bisa di PowerPoint gitu. Nah, mengapa Bu, literasi itu penting ya sebagai pondasi TKA karena saat ini Bapak Ibu desain soal berbasisnya wacana gitu. Jadi soal-soalnya dikemas dengan multi text. Jadi tidak hanya satu soal, satu teks untuk satu soal tidak, tetapi beberapa gitu. Yang berikutnya literasi ini sebagai gerbang pemecahan masalah ya Bapak Ibu. Jadi kemampuan yang paling besar itu yang harus dikuasai oleh anak-anak, murid-murid kita adalah literasi. Bagaimana nanti literasi itu menjadi budaya di dalam pembelajaran kita di kelas. Maka tadi saya di judul awal itu literasi dari ruang guru sampai Bapak Ibu, karena yang menjadi tonggak utama di kelas kita sebagai pengelola di kelas, fasilitator di kelas, kokinya gitu ya, kokinya. Jadi kita harus bisa mengolah kelas itu menjadi kelas yang literate gitu. Nah, ada kesenjangan kompetensi akademik Bapak Ibu. Jadi berdasarkan analisis dokumen dan bahan ajar itu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami wacana-wacana akademik, wacana-wacana yang berpikir kritis, sehingga tidak kedengaran. Banyak yang ini ketika mengerjakan soal-soal yang berbasis literasi mereka agak ini ya, karena apa? Menu yang kita sajikan di ruangan kita itu kurang gitu ya, kurang analisis, sehingga ketika mereka istilahnya menemukan menu baru itu agak berpikir gimana ya cara makannya kalau kita makan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita makan gitu menunya itu hariannya seperti itu, ketika kita disajikan dengan menu yang baru, menu yang inovatif, kita pasti akan gimana cara makannya, ini enak atau enggak, dalam bagaimana ini cara mengirisnya seperti itu, bagaimana membedahnya. Nah ini harus disajikan makanya di dalam ruang kelas kita gitu ya, di mana kokinya adalah Bapak Ibu semuanya gitu. Nah literasi itu sebagai indikator berpikir kritis juga gitu ya. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar itu juga menyampaikan bahwa KA ini menjadi fungsi objektif untuk memecahkan, menemukan sejauh mana kecakapan siswa itu di dalam mereka berpikir kritis, menalar, melogika sebuah soal dan sebagainya gitu. Next. Oke, nah Bapak Ibu, malam ini sesi webinarnya saya bagi menjadi 3 bagian ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama strategi literasi membaca, yang kedua bedah kerangka TKA, dan yang ketiga adalah trik dan tips gimana mengerjakan soal TKA nanti yang berguna untuk murid-murid kita di sekolah gitu. Next. Gitu.
Nah, sedikit sebelum tadi nanti masuk ke bedah kerangka TKA, saya sedikit kupas sedikit bagaimana strategi literasi membaca gitu. Baik, next. Oke, strategi literasi membaca itu kita mulai dari kita sendiri sebagai seorang guru, Bapak, di mana kita harus bisa menyusun soal berbasis assessment modern. Salah satunya adalah TKA. Apalagi pada bulan Oktober besok itu TKA tidak hanya berdiri sebagai TKA saja, tetapi nanti digabungkan dengan AKM atau ANBK, yaitu mapel bahasa Indonesia wajib dan mapel literasi, bukan mapel ya, literasi. Ini literasi sangat penting gitu ya. Nah, ini kita tidak bisa langsung apa ya istilahnya mengajak murid kita seperti halnya membalik telapak tangan, tetapi harus kita mulai dulu bagaimana nanti bisa menyusun assessment yang bagus dari sebuah pembelajaran yang high order thinking skill. Jadi di mana di sini Bapak Ibu guru sebagai tadi koki di dalam sebuah dapur yang akan menyajikan makanan itu harus bisa merancang soal TK yang berkualitas gitu. Nah, soal-soal yang berkualitas ini berawal dari pembelajaran yang kontekstual gitu ya. Nah, di sini konteks based learning itu penting. Jadi Bu ketika mau menyusun soal yang berbasis TKA itu harus memilih stimulus-stimulus dari. Namun gitu ya, kalau saat ini, Bu, ini waktunya terlalu mepet nih kalau kami harus membuat soal TKA sendiri, susah. Nah, ini Erlangga sudah menyediakan nanti ya di Barometer, di Neo Barometer, atau buku TKA yang lain gitu ya. Tapi ada di situ, tinggal pakai aja. Nah, untuk latihan gitu. Nah, tapi yang penting bukan masalah nanti menggunakan soal, tetapi bagaimana juga Bapak Ibu itu bisa menyusun sendiri soal-soal TKA itu gitu ya. Yang berikutnya soal TKA itu berfokus pada soal-soal yang high order thinking skill. Jadi soalnya dibanyakin pada soal kalau ranahnya taksonomi Bloom itu dari C4 Bapak Ibu ya, C4, C5, C6 gitu. Maka di situ nanti soalnya juga terbagi menjadi 3. Ada soal-soal yang tersurat gitu ya, ada yang tersirat inferensial, ada yang evaluasi apresiasi seperti itu. Soal yang tersurat pun jumlahnya sedikit, yang paling banyak adalah soal-soal yang tersirat di inferensial maupun di evaluasi, yaitu dari C4 gitu ya mulainya. Nah, untuk soal TKA itu sendiri nanti penggunaan stimulusnya lebih efisien Bapak Ibu ya. Jadi satu stimulus itu bisa untuk sampai 4 soal sekaligus, beda dengan soal yang dulu. Nah, untuk validitas reliabilitas distraktornya juga lebih homogen gitu ya, distraktornya homogen, pengecohnya juga bermakna. Maka nanti biasanya yang terjadi di anak-anak kita itu, Bu, ini soal bahasa Indonesia kok jawabannya mirip ya, kok soalnya ini jawaban semua. Ya emang dibuat seperti itu. Jadi penulis soal itu memang membuat yang seperti itu karena ada di situ gimana bisa membuat distraktornya yang homogen, yang hampir mirip gitu. Nah, ini susah ya. Kalau kita membuat sendiri harus latihan Bapak Ibu. Nah, disinilah nih ada sedikit webinar ya, kita belajar bersama gitu. Nah, kebetulan saya kan juga kemarin menulis di soal ANBK gitu yang literasi membaca. Jadi minimal sudah paham ya pola-pola yang mana Pusmendik kembangkan saat ini gitu. Next. Nah, nanti Bapak Ibu, nah tadi kita bagaimana bisa menyusun soal ya Bapak Ibu. Nah, ketika menyusun soal, ini yang penting adalah bagaimana Bapak Ibu mencari stimulus gitu ya. Stimulusnya harus yang kontekstual. Kalau di Sulawesi Selatan saat ini yang sedang booming apa gitu ya, kearifan lokal yang ada apa gitu. Yang penting nanti syaratnya harus kriterianya di sini ada nilai kemanusiaan gitu ya, bernilai kemanusiaan, menyajikan peristiwa fakta yang menumbuhkan rasa empati gitu. Gimana? Kenapa harus empati, Ibu? Karena
di pembelajaran mendalam saat ini yang digaungkan selain anak-anak bisa mereka secara kognitif oke, karakter juga oke. Nah, dengan stimulus yang menumbuhkan hati, simpati seperti itu, mereka secara otomatis nilai karakternya juga muncul meskipun tidak bisa mengerjakan soal, minimal mereka bisa membaca stimulusnya, oh dapat pengetahuan baru gitu ya, maka harus ada kebaruan stimulusnya. Jadi yang disajikan itu teks-teks yang baru seperti itu. Terus ada keluar biasaan gitu, sesuatu yang mungkin sekarang ada penelitian-penelitian yang baru gitu. Jadi nanti Bapak Ibu boleh ya ketika mengajar buka nih artikel-artikel jurnal-jurnal yang terbaru, buka Google Scholar atau Google Cendekia. Di situ banyak jurnal-jurnal yang bisa dipakai. Nah, kenapa gitu? Karena penulis-penulis itu biasanya mengambil web-web dari yang web sudah oke gitu, terus webnya yang valid, kredibel gitu ya, atau jurnal gitu. Dan di sini stimulusnya juga harus yang menyajikan peristiwa yang saat ini tidak kadaluarsanya gitu ya, tanpa batas gitu. Terus juga berdampak, impact-nya harus positif gitu. Nggak boleh nanti kita menggunakan, mohon maaf, misalnya ketika menyajikan hikayat cerita rakyat mengambil misalnya Malin Kundang gitu, meskipun itu cerita yang sudah rame, sudah biasa dipakai, tapi itu kurang tepat gitu ya, karena di situ ada nilai-nilai karakter yang kurang bagus. Karena apa? Murid-murid kita kecerdasan beda-beda gitu ya, daya tangkapnya beda. Dia mengambil sesuatu yang belum selesai tadi, durhaka sama orang tua. Jadi ini harus impact gitu. Next. Nah, oleh karena itu stimulusnya harus menarik, inspiratif, ya, bersifat edukatif, harus kontekstual. Nah, ini yang penting. Yang berikutnya adalah sajian tabel gitu ya, bukan tabel, ini tabel, gambar, infografik. Ini harus berfungsi dengan jelas. Jangan sampai Bapak Ibu nanti menggunakan tabel tapi tidak digunakan. Nah, ini nggak boleh gitu ya. Harus sesuai dengan siswa. Kenapa? Karena ini harus sesuai dengan karakteristik usia siswa. SMA itu usia berapa? Misalnya 17, 16. Nah, mereka bagaimana kondisinya gitu ya. Ini harus sesuai. Dan jelas sumbernya harus akurat tadi ya. Minimal 3 tahun gitu ya Bapak Ibu. Kalau lebih di 3 tahun janganlah pakai ya. Maka update lah soal-soal yang terbaru gitu ya. Kami penulis dari Erlangga itu menyusun artikel-artikel terbaru Bapak Ibu ya, nggak yang kadaluarsa gitu. Jadi minimal nanti menyajikan stimulusnya juga stimulus-stimulus yang baru gitu. Oke, next. Nah, ini ada 3 level kognitif literasi ya, Bapak. Ini fokusnya ke ANBK gitu. Ada menemukan informasi, memahami, mengevaluasi. Nah, sebenarnya di TKA juga sama gitu. Nah, ini tidak saya kupas lebih lanjut ya, Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas. Tapi karena ada kendala sedikit gitu, langsung lanjut aja. Nanti boleh ditanyakan kalau mau ditanyakan di akhir. Boleh next. Nah, di literasi membaca, nah ini tadi ya, fokus soalnya ini sebenarnya TKA juga sama Bapak Ibu ya, cuma beda namanya aja, tapi sama. Jadi informasi tersurat itu yang menemukan informasi gitu ya, read akses, memahami, interpret juga mengevaluasi. Nah, fokusnya kalau yang menemukan informasi itu informasi tersurat gitu ya. Jadi di situ ada langsung di situ. Nah, trik gurunya gimana? Gunakan pertanyaan kalau membuat soal. Pakai adik Simba, ya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Tapi bebannya di dalam teks itu. Jadi trik jawabnya gimana? Langsung scanning aja teksnya gitu ya, cari kata kuncinya, bawa ke teks. Nanti saya ajarin dikit ya. Terus kalau informasi tersirat itu biasanya soal-soalnya membandingkan, menyimpulkan, mencari hubungan sebab akibat gitu. Gunakan pertanyaan, apa maksud penulis, apa tujuan penulis, apa dampak dari fenomena ini, kesimpulannya apa gitu. Caranya gimana untuk mengerjakannya? Ya menghubungkan kalimat sebelum dan sesudahnya gitu ya. Kita nggak boleh menggunakan asumsi pribadi, harus ada buktinya di dalam teks gitu. Nah, untuk yang mengevaluasi juga sama.
kredibilitas teks gitu ya, kesesuaian ilustrasi, opini terhadap teks seperti itu. Bisa dengan cara menyandingkan dua teks. Nah, ini soal TKA nanti seperti itu Bapak Ibu, menyandingkan dua teks. Nah, di situ berbeda tema dan sebagainya gitu ya, sudut pandangnya bagaimana gitu. Karena ini saya ada operatornya jadi agak susah gitu ya. Ya, jadi oke. Ada perbedaan ya Bapak Ibu, matrik ini saya berikan sedikit. Jadi matrik perbedaan, perubahan, pergeseran, penulisan soal gitu ya. Kalau mungkin agak kecil ya di sini. Orientasi stimulusnya tadi udah saya sampaikan gitu ya. Kalau soal-soal ujian teks untuk satu soal dan biasanya hanya 1-2 paragraf Bapak Ibu, tapi kalau yang TKA sekarang itu enggak, jurnalnya udah misalnya minimal 200 kata, kalau ANBK malah 500 sampai 700 kata ya Bapak Ibu. Nah tapi kadang dikurangi jumlahnya, tapi disandingkan dengan infografis, tabel seperti itu. Kenapa begitu? Karena nanti tabel gambar itu juga menjadi pertanyaan gitu. Nah, penyusunan untuk gurunya, guru harus mengambil teks-teks dari media massa, dari jurnal terpercaya. Tadi ya sudah saya sampaikan. Untuk tingkat kognitif dari taksonomi Bloom itu kalau yang lama, jadi soal UN dulu kalau kita membuat gitu, itu masih levelnya middle order thinking skill gitu ya, soal-soal yang low order thinking skill gitu. Jadi menanyakan katakanlah kata baku ini merupakan kata baku kan kayak gitu, atau menemukan ide pokok tersurat aja. Arti istilah maknanya ini apa, meskipun di TKA nanti ada gitu ya. Kalau di TKA itu sudah dimensinya udah beda, dimensinya sudah high order thinking skill tadi C4 sampai C6 gitu, menganalisis asumsi, memprediksi tadi ya, ada mengkritisi gitu argumen, kredibilitasnya dan sebagainya. Dan soalnya tidak boleh sekadar menjawab menemukan kata yang ada di teks, tapi sudah menilai gitu. Terus bentuk formatnya tadi udah sampaikan. Kalau dulu mungkin A, B, C, D, E, PG aja. Sekarang sudah A, ANBK udah bentuknya ada PG, ada PGK-nya dua bentuk ya, MCMA, multiple choice, multiple answer, sama yang kategori salah, sesuai nggak sesuai, fakta opini, berubah nggak berubah, berubah tidak berubah, seperti itu. Nah ini melatih siswa nanti dengan format yang lembar jawabnya beragam ya Bapak Ibu, membuatnya supaya apa, ketika mengerjakan soal TKA nggak kebingungan gitu. Nanti ada contohnya ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, terkait dengan kajian bahasanya juga beda gitu ya. Kalau soal lama gitu kan aturan POEB-nya gitu ya, secara langsung, imbuhan, kata baku, imbuhannya ini maknanya apa, kata bakunya, konjungsinya kayak gitu. Nah sekarang enggak, jadi lebih diuji gimana sih efektivitas kalimatnya. Ini kalimat ini sudah benar nggak untuk menyampaikan argumen ini gitu ya. Struktur kalimat ini sudah benar nggak untuk menyajikan data ini kayak gitu ya, udah variatif sekali gitu. Terus juga mengapa penggunaan konjungsi, kalau dulu ditanyakan konjungsi ini konjungsi misalnya konjungsi yang tepat gitu, meskipun di soal-soal latihan masih ada ya, karena untuk menajamkan ya penguasaan MP tadi benar, karena yang ditanyakan hubungan makna antara paragraf 1 dengan paragraf 2, kalimat 1 dengan kalimat 2. Nah, ini terkait dengan konjungsi gitu. Nah, untuk yang dulu soalnya lebih ke hafalan gitu ya Bapak Ibu. Misalnya menyebutkan latarnya di mana kayak gitu. Meskipun sekarang masih ada yang tersurat gitu, tapi udah variatif soalnya itu sedikit banget gitu. Lebih ke sekarang bagaimana menganalisis motivasi dari pemilihan diksi itu menunjukkan fenomena apa dan oke, next biar cepet. Nah, oke, ini next aja karena semua bahasa Indonesia ya, jadi tidak saya kupas, nanti ke bahasa Indonesianya aja. Next, Mbak ini.
Oke, nah ini langsung di bagian 2 ya Bapak Ibu, ini langsung kita ke kerangka TKA Bahasa Indonesia gitu. Karena fokus kita kan memang ke kerangka ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, tadi ada 3 domain ya Bapak Ibu di kerangka TKA. Itu yang pertama pemahaman tekstual gitu ya, tersurat tadi. Terus yang kedua pemahaman inferensial itu yang tersirat gitu. Terus evaluasi dan apresiasi. Kalau di soal AKM itu evaluasi dan reflektif gitu. Nah, nanti sama apresiasi juga sama. Di situ ada refleksinya Bapak Ibu gitu. Oke, nah sekarang yang pemahaman tekstual, ya pemahaman tekstual. Ini materinya apa? Yang pertama itu kata serapan. Kata serapan itu dari bahasa daerah bisa, dari bahasa asing bisa. Jadi kata yang diambil dari bahasa daerah atau bahasa asing gitu. Nah, materi yang harus disampaikan Bapak Ibu di sekolah apa gitu? Yang pertama terkait dengan kata serapan itu sendiri, penulisan kata serapan itu, tapi tidak perlu terlalu detail juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Tapi berikan mungkin trik-trik khusus ke anak-anak bagaimana kata ini misalnya ini ya saya contohkan di situ. Misalnya ibuhan gitu ya. Di sini kenali pola perubahan ejaan. Misalnya ITY itu kalau diserap ke Indonesia menjadi itas. Jadi maka kata yang berakhiran tas itu tengahnya pasti V gitu. Nah, ini masih banyak masyarakat yang salah karena misalnya nulis ya efektivitas gitu banyak orang yang menulis pakai F. Itu salah kan? Nah, kalau belakangnya tas itu tengahnya kantong V ya. Nah, ini ke anak-anak itu sepele tapi penting kita sampaikan biar nanti sampai ke kuliah pun udah paham. Oh iya, Bapak Ibu guru nyampein kalau belakangnya tas, tengahnya kantong V, bukan F. Karena kalau IV itu diserap ke Indonesia jadi F. Jadi beda, efektif, tulisannya efektif pakai IV, itu menjadi F. Tapi kalau activity pakai IT-nya jadi tas. Nah ini penting yang hal gitu. Oh, terus misal bahasa Indonesia nggak ada sa, ya adanya sis. Ini penting juga. Misal nggak ada analisa, yang benar analisis. Nggak ada metamorfosa, adanya metamorfosa. Adanya hipotesis. Nah ini penting gitu ya, diberikan trik-trik ke siswa seperti itu. Yang berikutnya, kalau ini kan nanti ada makna ya, ada makna yang ditanyakan di soal TKA itu makna kata. Nah katanya bisa kata serapan, bisa kata yang dari bahasa daerah tadi. Nah kalau kita harus menghafalkan kamus nggak mungkin gitu ya. Nah jadi caranya adalah triknya baca kalimat sebelum dan sesudahnya gitu, kalimat di sekitar kata itu. Nah, jadi penting nanti makanya tadi ada trik nanti di belakang ya, ada trik mengerjakan soal-soal itu baik TKA atau asesmen apapun, TKA, KM itu yang pertama adalah baca stem soalnya dulu. Cari kata kunci. Jadi saya ada satu trik gitu ya, bagaimana mengerjakan soal bahasa Indonesia dengan cepat dan tepat gitu. Ada rumusnya kaca pading. K-nya kata kunci. Gimana kita baca soal, cari kata kuncinya dulu. Kata kunci. Kalau sudah ketemu kata kunci, cari ke teks. Di teks itu di paragraf berapa? Baca di sekitar paragraf itu aja. Gitu. Kaca, baca scanning. Canya baca scanning, skimming gitu. Baru nanti setelah ketemu, bandingkan ke opsi jawabannya gitu ya. Nah ini metode substitusi uji coba opsi jawaban. Maksudnya kata itu dimasukkan ke opsi jawaban. Sudah benar atau enggak? Kalau enggak berarti bukan. Kalau itu janggal berarti bukan jawaban seperti itu. Kalau yang janggal langsung eliminasi. Jadi eliminasi kalau memang enggak tahu jawabannya sampaikan ke siswa. Kalau memang enggak tahu jawabannya jawaban yang di situ benar-benar yang salah dulu. Kita skip dulu baru nanti menyisakan. Kalau memang nanti tidak bisa mengerjakan gitu ya, pakai metode 2 kali putaran gitu. Putaran karena apa? Jawaban di TKA ini tidak berpengaruh gitu ya. Jadi tidak ada poin-poinnya kalau benar poin berapa gitu. Jadi kerjakan yang bisa dulu gitu ya. Kalau yang nggak bisa klik ragu dulu gitu, lanjut, jangan sampai stuck di satu soal gitu. Karena apa?
ini akan berjalan mundur waktunya. Jadi harus punya trik lebih cepat itu. Dan itu berlaku juga nanti di soal AKM dan soal UTBK seperti itu. Oke. Next. Nah, untuk contoh soal saya minta tolong ya Mbak Bini, ini diklikkan ini hyperlink gitu. Ya, ini oke, bisa? Bisa nggak? Kelihatan tidak Ibu? Hyperlinknya nggak bisa ya? Itu Kelihatan diklik tidak? tidak? Ini saya sudah klik Ibu. Di layar. Di layar nggak kelihatan? Katanya contoh soal Ibu. Terlihat contoh soal. Oh, yang terlihat contoh soal ya. Iya. Hyperlinknya tidak kelihatan. Sebentar Ibu. Harus slideshow dulu baru bisa di hyperlinkkan ya. Ini kok ya kebetulan kok ya pas nggak bisa ya saya. Ini terlihatkah Bapak Ibu? Terlihat Ibu. Ya. Terlihat tapi belum ke soalnya itu, Mbak Winnie. Belum ya. Ya. Iya. Yang maksud Ibu di Tadi yang tadi bagian soal kan, jadi tapi ini belum. Sebenarnya begini, tadi di hyperlinknya itu saya ingin menunjukkan di situ ada posisi di Sulawesi Selatan itu seperti apa, dan di situ ada contoh soalnya. Ya, gitu. Cuman tadi saya kalau di saya tadi bisa gitu karena lewat PowerPoint ya. Cuman kok saya nggak tahu ini kenapa kok nggak bisa di share screen lewat Windows gitu. Nah, ini dia. Nah, sudah muncul Mbak Winnie. Ya. Sudah. Iya, sudah muncul. Oke. Nah, mungkin di scroll ke bawah ini Mbak, yang sebelah kiri itu kan ada nasional, ada wilayahnya gitu. Ada Sulawesi Selatan gitu di bahasa Indonesia. Ini sudah kelihatan belum Ibu? Sudah kelihatan. Sudah Ibu. Sudah. Ya, saya klik itu kan di Sulawesi Selatan itu bagaimana pemahaman tekstualnya seperti itu. Nah, ini menjadikan bahan PR gitu ya. Kita mungkin ke bawah, Mbak. Ini dari kementerian gitu ya, ke bawah lagi. Nah, ini posisinya gitu ya di apa itu kalau yang hijau itu posisi daerah gitu ya Mbak, ya Mbak itu di grafiknya gitu. Kalau posisi nasionalnya, jadi di Sulawesi Selatan ini posisi daerah dengan nasional berbanding gitu ya. Jadi lebih tinggi rata-rata nasional gitu maksudnya gitu ya. Nah berarti ini harus digenjot nih TKA-nya gimana gitu ya. Oke, nah contoh soalnya Mbak ini di bawah. Iya, siap bawah. Bu. Iya. Nah itu yang contoh lihat soal itu Bu, lihat soal yang sebelah kanan. Oh sebelah kanan ini ya Bu? Iya itu. Ya nanti biar nah ini contoh soal. Nah jadi dari per indikator itu ada contoh soalnya seperti itu. Nah oke. Iya. Ya ini jadi model soalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nah jadi yang ditanyakan tadi terkait dengan kata serapan gitu ya. Ini kata gitu ya. Di situ apa makna kata hajatan pada teks tersebut gitu. Yang ditanyakan bukan kata serapan dari bahasa asing, tapi dari kata yang ada di dalam teks gitu. Nah bagaimana triknya gitu untuk menjawab itu pastinya harus dibaca teksnya yang ada kata hajatannya itu gitu ya. Nah ini kalau saya tadi pakai bisa. Nah jadi nanti di situ Bapak Ibu tinggal cari, oh berarti yang ditanyakan kata hajatan, berarti cari kata hajatan itu di dalam teks gitu, di sekitar mana itu ada kata itu. Nah nanti baca kata sebelum dan sesudahnya nanti akan mengetahui makna oh yang dimaksud kata hajatan itu maknanya seperti ini gitu ya Bapak Ibu contoh soalnya. Oke. Nah close dulu aja Mbak, nanti yang berikutnya ya. Yang di bawahnya itu masih ada itu. Nah ini Bu nah ini beda. Kalau yang tadi kan terkait dengan fiksi ya, kalau yang ini yang non fiksi soalnya di bawah gitu. Nah kita lihat dulu contoh soalnya. Nah ini kan apa makna kata ini masih ya, kalau ini non fiksi tapi ada kata apa makna kata sesepuh. Nah kalau orang Sulawesi nggak bakalan tahu apa itu sesepuh gitu, atau mungkin tahu juga gitu ya, tapi yang dimaksud dalam konteks, nah ini konteksnya bagaimana nih. Nah cari kata yang ada kata sesepuhnya di dalam teks itu gitu, baru nanti apa
dicari maknanya yang sesuai dengan kanan kiri kata itu. Nah, contoh soalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi bisa juga nanti misalnya ada kata regulasi gitu ya. Kalau teksnya apa makna kata regulasi dalam teks tersebut gitu ya. Iya. Nah, ini contoh-contoh yang kata serapan seperti itu. Oke. Kayak gitu, Mbak. Nah, mungkin nanti ini jangan di-close dulu karena nanti kita akan lihatkan soal-soal yang di bawahnya gitu ya. Oke, langsung ke sini aja nggak apa-apa. Jadi ini langsung ya. Berikutnya dari tampilan ini aja nggak apa-apa. Jadi yang berikutnya ada mengidentifikasi latar, karakter, fenomena berdasarkan kosakata yang digunakan dalam teks Bapak Ibu. Jadi nanti ada kosakata di dalamnya gitu. Nah, Bapak Ibu nanti ini anak-anak harus mengidentifikasi gitu, mengidentifikasi unsur intrinsik bisa misalnya latar, bisa juga terkait dengan apa namanya kosakata gitu ya atau diksi yang dipakai di situ gitu. Kan fenomena atau peristiwa gitu. Dari Bapak Ibu bisa membaca nggak ya? Bisa ya? Ya semoga bisa lah ya layarnya. Kalau HP masih agak kesulitan gitu ya. Oke, nanti linknya akan saya berikan aja biar nanti Bapak Ibu juga bisa belajar dari sini ya Bapak Ibu semuanya gitu. Nah, jadi bisa menemukan soalnya ini variatif Bapak Ibu. Jadi bisa yang ditanyakan fenomena atau peristiwa utama di dalam apa ini teks berdasarkan kosakata yang dipakai gitu, atau bisa juga mengidentifikasi unsur intrinsiknya tadi gitu ya. Nah, contoh soalnya gimana? Kita lihat di sebelah kanan nih, yang kanan, yang lihat soal, Iya. yang ya contohnya. Berapa Ibu yang mengidentifikasi? Iya. Oke. Oke. Nah, ini ada teks fiksi Bapak Ibu, judulnya Layur Teruslah Berlayar. Nah, di situ ada nanti soalnya Bapak Ibu coba kita ke bawah ya. Kita ke model soalnya aja ya biar nanti ada gitu. Nah, berdasarkan teks tersebut bagaimana sifat yang dimiliki oleh layur. Nah, ini soal yang udah lama ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada analisis. Nanti murid-murid sering dilatihkan soal-soal ini aja gitu, nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini apa namanya, karena soal apa ya wajib bahasa Indonesia yang sudah biasa kenalkan ke anak-anak gitu, nggak ada masalah gitu. Oke. Yang kedua yang fenomena. Oke, yang fenomena itu. Nah, ini prospek ekonomi global di tengah ketidakpastian. Contoh soalnya, kita lihatin contoh-contoh soalnya dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada fenomena yang menggambarkan inflasi berdasarkan teks di atas. Nah, fenomena yang menggambarkan inflasi. Dan jawabannya di situ beragam. Itu pengencangan anggaran negara karena kurangnya barang dan jasa gitu. Nanti mengacu ke tersurat ya Bapak Ibu ya, tersurat karena memang masih di bagian memahami informasi tersurat. Jadi jawabannya masih lebih mudah kayak gitu. Oke, close dulu. Nah, kita lihat dari yang berikutnya yang informasi tersurat itu ada 3 bagian. Yang ketiga adalah menyusun kerangka atau bagian berdasarkan bagian-bagian penting dalam teks gitu. Nah, nanti Bapak Ibu materinya bisa dari mencari ide pokok Bapak Ibu ya. Jadi ide pokoknya apa, ide penjelasnya apa, nanti disusun berdasarkan bagan bisa, berdasarkan misalnya ada ide pokoknya ini, permasalahannya ini, garis panah seperti ini dan sebagainya. Nanti ada contoh, mungkin bisa dibuka contoh soalnya. Nah ini pantai bersih tanpa sampah. Nah di situ ada teks gitu ya, disajikan teks. Teksnya kebetulan teks fiksi juga bisa, teks non fiksi juga bisa seperti itu. Nah ini, nah contohnya seperti itu aja ya Bapak Ibu. Ini yang sederhana ya contoh soalnya. Manakah urutan peristiwa? Jadi ini lebih kepada peristiwa kalau fiksi ya Bapak Ibu. Kalau fiksi itu peristiwa yang terjadi dari hubungan kausalitas, dari hubungan sebab akibat. Jadi anak-anak nanti dibiasakan untuk mengidentifikasi peristiwa dulu gitu.
sajikan sebuah teks gitu. Nah, nanti peristiwa 1 apa, peristiwa 2 apa, peristiwa 3 apa. Nah, atau dari konfliknya apa, penyebab konfliknya apa, terus akibat dari konflik itu apa. Nah, itu variasi di bagian ini untuk yang fiksi. Jadi untuk yang soal-soal fiksi nanti modelnya seperti itu ya. Jadi dari misalnya penyebab konfliknya gitu, terus terjadi konflik, akibat konfliknya apa, nah itu. Atau dari peristiwa 1 sebagai peristiwa tadi penyebab konfliknya, peristiwa yang menjadi konfliknya, terus terjadi konflik apa, terus peristiwa yang menyebabkan atau dampak dari atau akibat dari konflik itu bisa kalau yang teks fiksi. Kalau dari yang non fiksi itu misal kalau ini ada 3 paragraf gitu atau 4 paragraf, berarti dari ide pokok paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 gitu, itu bisa. Atau nanti hubungan kausalitas gitu, kalau yang 1 paragraf gitu ya misalnya. Tapi kalau ini pertanyaan di yang kerangka subkompetensi ini itu kan bagian dari keseluruhan ya Bapak Ibu. Biasanya yang ditanyakan adalah bagian dari isi teks. Kalau bagian isi teks berarti semua teks dari paragraf awal sampai paragraf akhir gitu, dari cerita awal sampai cerita akhir. Jadi nggak bisa terpotong 1 paragraf gitu, enggak. Jadi yang perlu kita camkan ke murid-murid kita gimana cara menentukan ide pokok. Nah, tapi juga kita harus pandai-pandai mengenali tipe penulis ya, tipe penulis TKA, AKM itu kadang tidak meletakkan ide pokok atau gagasan utama itu di awal paragraf atau di kalimat pertama itu enggak. Nah, sekarang biasanya itu taruh di kalimat kedua. Kalimat ketiga itu contoh yang kalimat pertentangan misalnya ya, misalnya Indonesia bla 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 titik gitu, namun bla 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 bla, namun untuk ketahanan pangan lebih ini gitu. Nah padahal yang awalnya enggak gitu. Nah ini berarti ide pokoknya nanti di kalimat kedua. Nah ini yang harus dilatihkan ke siswa supaya mereka paham gimana menentukan ide pokok sepele tapi kadang-kadang menjebak gitu ya. Oke nanti oke. Terus dulu Mbak. Oke, jadi masuk ke tadi aja ya, apa namanya? Atau kalau enggak di sini kita selesaikan dulu aja ya. Gitu. Oke, kalau yang pemahaman inferensial gitu ya, di pemahaman inferensial itu ada subkompetensinya, ada yang pertama menyimpulkan ide pokok, gagasan pendukung, ada tokoh, peristiwa, latar, konflik, dan nilai-nilai dalam teks. Nah, jumlah kalau mengacu ke soal di sini itu nggak ada 30 Bapak Ibu. Jumlah soal TKA itu nanti insya Allah kayaknya 30 gitu ya. 30 soal. Nah nanti untuk pengerjaannya dengan soal literasi membaca ada 70 menit ya. 70 menit gitu. Nah untuk yang pertama itu bagaimana menyimpulkan gagasan utama. Jadi kalau dari Pusmedik itu, kalau untuk soal AKM itu jadi literasi membaca karena gabung di hari pertama. Nah ini menentukan rapat sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, dua-duanya menentukan rapat sekolah. Gimana nanti makanya soal TKA sama ANBK ini supaya bagus gimana biar rapotnya bagus gitu dari nilai itu gitu ya. Nah yang dikemas ke soal itu kadang-kadang tidak menggunakan kata ide pokok paragraf ini gitu, tapi gagasan pokok bisa, informasi utama ya, informasi utama dalam teks itu gitu, atau informasi pendukung seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak menemukan kata ide pokok itu sama aja gitu ya. Nah ini nanti dibuat menjadi beberapa soal, jadi tidak hanya ide pokok aja, justru malah kadang-kadang gini disajikan satu fenomena yang ada di teks gitu ya, kira-kira informasi yang mendukung statement itu apa aja gitu. Nah nanti opsi jawabannya bisa PGK atau PGK yang kategori gitu, benar salah seperti itu. Mungkin bisa dilihatkan contohnya Mbak. Nah ini
Jadi satu stimulus tadi ya Bapak Ibu itu di breakdown dari beberapa jadi satu stimulus itu nanti ada soal tersurat, ada soal inferensial, ada soal evaluasi. Jadi tidak ini cuma nanti di soal itu dipisah-pisah bisa jadi ya soalnya beda-beda, tapi ada yang bersamaan gitu. Satu stimulus bisa jadi langsung 4 soal. Kadang-kadang di beda-bedain gitu ya. Oke. Nah, ini mana gagasan yang mendukung ide pokok bahwa ini ada kata kunci tidak. Kalau dulu kan soal-soal lama kan ide pokok paragraf pertama adalah kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang udah ada nih anak-anak kalau dibiasakan mengerjakan soal itu, ketemu soal yang sudah variatif gini agak susah nih ya gitu. Jadi manakah gagasan yang mendukung ide pokok bahwa itu buuhan adalah bentuk utang. Nah, anak-anak kan harus ini berapa 2 kali ya harus baca teks di mana ada kata buuhan itu, terus dimaksud itu apa, baru dia bisa jawab gitu. Nah, jadi itu teks baru dibandingkan nih arti buuhan disertai dengan perjanjian utang piutang secara tertulis. Yang penting harus sesuai dengan teks ya, Bapak Ibu harus sesuai. Anak-anak harus ditekankan bahwa mengerjakan soal TKA itu harus yang ada di teks, nggak boleh keluar dari teks itu gitu. Nah ini, jadi variatif soalnya udah agak beda gitu ya Bapak Ibu ya. Terus menyimpulkan informasi gitu berdasarkan peristiwa penting. Nah, contoh soalnya tadi masih dari teks layur gitu ya, tadi disajikan di soal yang tersurat. Nah, ini soal yang kedua yang inferensial. Nah, apa yang menyebabkan layur kesal kepada Bapak? Nah, ini mau nggak mau kan dia harus baca ceritanya kan gitu. Nah, ini ya, jadi nah gimana nanti ini yang penting adalah latihan soal gitu, latihan soal. Yang menyebabkan layur kesal kepada Bapak di mana letaknya gitu, di bagian mana. Nah, ini harus dianalisis lagi gitu. Oke. Lanjut. Yang berikutnya ada menyimpulkan konflik utama gitu. Nah, ini contohnya tadi masih sama ya Bapak Ibu terkait dengan pantai bersih itu. Nah, soalnya bagaimana gitu. Apa pesan moral yang disiratkan melalui dialog antara Pak Wayan dan petugas kebersihan. Nah, triknya gimana kalau seperti ini Bapak Ibu? Cari dialog yang ada, dialognya di situ ada Pak Wayan dan petugas kebersihan. Setelah itu baru cermati dialognya seperti apa. Baru bandingkan ke opsi jawaban kayak gitu. Jadi anak-anak dibiasakan seperti itu, men-scanning teks sehingga nanti jadi cepat gitu. Nah, ini memang butuh latihan ya Bapak Ibu gitu. Nah, ada di situ menyimpulkan gagasan utama sama ya tadi, cuma soalnya agak beda nanti. Kita buka soalnya. Gitu. Maaf ya Mbak Winnie ya, jadi repot. Ya. Tradisi Belis memiliki banyak nilai positif gitu ya. Manakah gagasan penjelas yang mendukung gagasan pokok tersebut? Nah, justru yang ditanyakan tadi gagasan penjelasnya, bukan ide pokoknya. Kalau ide pokoknya sih gampang gitu ya. Masih konsepnya, kalau ide pokok itu kalau nggak di awal di akhir gitu, di tengah-tengah jarang. Nah, sekarang ditanyakan gagasan pendukungnya. Jadi mau nggak mau harus men-scanning teksnya secara cepat karena cara mengerjakannya dikejar-kejar waktu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti perlu trik khusus gitu ya. Oke, kita tutup. Nah, berikutnya di subkompetensi yang inferensial itu ada menjelaskan hubungan makna antara kalimat antar paragraf juga dalam teks. Nanti yang ditanyakan itu yang pertama pola pengembangan paragraf Bapak Ibu ya. Jadi yang penting itu ini terkait dengan konjungsi. Jadi harus memahamkan ke siswa bahwa pola kalimat itu ada 2.
pola kalimat dengan pola induk kalimat, anak kalimat, dan anak kalimat, induk kalimat. Kalau saya bisa membuat rumus itu ada pola ika dan pola aki gitu. Nah, kalau pola aki, anak kalimatnya di depan, itu nanti di tengah-tengah pasti ada tanda koma. Nah, ini nanti gimana cara mengerjakan soal UTBK ini kalau sudah paham pola ini sangat cepat sekali Bapak Ibu mengerjakannya gitu. Karena di soal PBM di UTBK itu nggak ada menit gitu. Nah, nanti juga kita aplikasikan ke soal TKA. Nah, jadi terkait dengan itu, yang kedua jenis-jenis tadi ya, konjungsi. Konjungsi itu ada konjungsi intrakalimat, ada konjungsi antar kalimat. Nah, kalau antar kalimat pasti udah dikit ya Bapak Ibu, jadi oleh karena itu yang diikuti tanda koma. Oke lah. Nah, yang menjadi permasalahan adalah yang di 3 ini Bapak Ibu, yang sering salah, karena guru-guru pun sering salah menggunakan konjungsi ini ya. Karena saya sering kali gitu ya, kebetulan saya sebagai waktu itu guru pamong dan banyak guru yang ikut dengan saya itu dari Sulawesi ada, dari Kalimantan ada gitu ya. Ketika mereka menyajikan ini sajiannya itu banyak nih salah gitu ya. Oke, kembali lagi. Nah, jadi yang perlu diajarkan tadi konjungsi adjektif, ada subordinatif, ada korelatif, gitu. Nah, untuk yang koordinatif itu jumlahnya sedikit Bapak Ibu ya. Kalau boleh dicatat nanti saya ada rumus cepatnya gitu ya. Itu nanti bisa disampaikan ke siswa, gitu. Ada you, to, me, melaku. Ada pemilihan, perlawanan, penguatan. Penjumlahan itu hanya dan serta. 2, pemilihan itu ada 1 atau aja 3 berarti tambah 3 ya. Yang perlawanan itu ada oke, enggak apa-apa ini dulu, enggak apa-apa Mbak Windy, enggak apa-apa ya. Ya, yang ketiga itu perlawanan itu atau pertentangan, ada sedangkan, melainkan, tetapi, yang dimana sebelum kata konjungsi itu harus ada tanda komanya seperti itu. Nah, terus penguatan tuh bahkan gitu. Nah, selain ini berarti miliknya subordinatif Bapak Ibu ya, miliknya subordinatif. Nah, subordinatif itu, konjungsi subordinatif itu selalu menempati unsur keterangan, di mana keterangan ini menempati anak kalimat. Maka di situ ada konsep jika maka itu salah. Nah, ini nanti berkaitan dengan ketepatan bagaimana mengevaluasi ketepatan kalimat di yang domain 3 evaluasi. Nah, ini jadi nanti kembali lagi nah konjungsi menentukan ya Bapak Ibu ya, menentukan konjungsi antar kalimat. Nah, antar kalimat itu misalnya ada kata namun, oh berarti nanti ada di situ pola pertentangan, penulisan, ada pola nanti misalnya kausalitas seperti itu. Nah, itu ditanyakan maknanya apa kayak gitu. Jadi kalau ada contoh tadi Mbak Winnie di yang webnya tadi itu ada contoh soalnya mungkin gitu. Boleh dibuka webnya tadi Mbak Winnie? Nggak bisa ya? Udah close lah. Iya. Oh, saya kalau dengan Google Meet tuh nggak begitu familiar Mbak, makanya juga ya. Nah, ini dia. Udah muncul Mbak Mini. Nah, coba kita ya klik lihat soal gitu. Nanti saya akan sebentar lihat soal yang bagian mana Ibu? Yang pertama, yang atas sendiri, yang atas. Nah, ini yang pertama, ya. Yang analisis hubungan itu betul itu. Nah, kita lihat bentuk soalnya ya. Jadi nanti Bapak Ibu biar paham aja. Jadi kan ini kerangkanya ya. Jadi dari subkompetensi itu indikatornya itu, jadi indikatornya itu contoh. Nah, hubungan makna paragraf kedua dan ketiga. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi yang ditanyakan hubungan makna paragraf 1 dan paragraf 2. Urusannya di sini ada isi, kalau yang ini ya isi misalnya perbedaan jenis buah berdasarkan cara terus ini. Nah, apa yang harus
terangkan ke anak-anak untuk materi ini gitu ya, untuk soal ini terkait dengan isi pokok gitu ya, isi pokok di dalam teks. Nah, misalnya dia membedakankah atau memperjelas atau mungkin di situ imbauan. Nah, menggunakan konjungsi apa saja yang ada di situ gitu, imbauannya apa aja kayak gitu. Nah, ini bisa menjadi penanda untuk hubungan makna gitu. Selain itu nanti soalnya juga pola pengembangannya gitu. Oke, close. Kita buka soal yang kedua. Bawahnya itu. Oke, lanjut. Nah, ini kalau yang tadi ya Bapak Ibu, ini ada bagaimana opsi jawabannya agak beda ya Bapak Ibu. Ya, ini misalnya hubungan makna paragraf 1 dan paragraf 2, masih hubungan makna gitu ya. Ada paragraf 2 menjelaskan akibat dari fenomena sampah yang digunakan di paragraf 1 gitu ya. Menyajikan solusi awal untuk permasalahan yang diperkenalkan di paragraf 1. Nah, ini masih kalau yang ditanyakan hubungan makna itu berarti masih terkait dengan ide pokok, isi pokok dari teks tersebut. Jadi emang nanti ke anak-anak Bapak Ibu untuk soal ini pasti keluar di TKA, jadi harus dilatih bagaimana nanti menganalisis bacaan gitu ya. Bapak Ibu menyajikan bacaan. Nah, bacaan itu dianalisis itu dengan paragraf 2 hubungannya apa, 2 dan 3 hubungannya apa, ini menjelaskan ini gitu. Atau bisa Bapak Ibu bisa menyandingkan 2 teks gitu ya, tidak harus 1 teks, tapi bisa 2 teks seperti itu. Oke, terus. Nah, yang ketiga mungkin contoh soalnya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini stimulusnya masih sama ya Bapak Ibu ya. Nah, ini soal hubungan makna gitu. Nah, hubungan makna paragraf ini. Tapi yang berikutnya selain hubungan makna ada pola pengembangan Bapak Ibu ya. Tadi pola pengembangan analogi, pola misalnya pertentangan, penegasan. Nah, itu juga ditanyakan. Jadi tidak hanya makna dalam paragraf tapi juga pola paragraf 1 dan pola pengembangan paragraf 1 dan pola pengembangan paragraf 2 seperti itu ditanyakan seperti itu. Oke. Jadi untuk yang materi ini yang ditanyakan itu ya Bapak Ibu biasanya sekitar 2 sampai 3 soal aja gitu. Oke. Berikutnya memprediksi lanjutan akhir cerita. Nah, tadi ya sudah dicontohkan nih oleh Bapak Ketua MGMP gimana prediksinya gitu. Nah, ini Bu harus bisa mengajak anak-anak untuk nanti mencari benang merah dari tadi. Jadi peristiwa harus membreakdown dulu peristiwanya 1 apa, 2 apa, 3 apa yang menjadi konfliknya, penyebab konfliknya apa, penyebabnya apa, akibatnya apa. Nah, nanti akibat ini yang biasanya menjadi lanjutan gitu, prediksinya gitu. Misal gitu ya, di soal kalau nggak salah di juga di yang menjadi digital atau apa gitu, misalnya ada Bokjah nih, Bokjah itu di situ ada kalau di sini oke lah soal yang ada di sini aja dulu ya. Oke. Nah, menganalisis selanjutan peristiwa dari akhir cerita yang relevan pada ini. Nah, itu harus ada hubungan benang merahnya dari cerita yang awal, dari peristiwa awal sampai akhir gitu ya. Bagaimana kisah yang sesuai untuk menutup cerita layur agar layur itu merasa lega pada cerita tersebut. Nah, ini kalau dulu soalnya Bapak Ibu, bagaimana misalnya melengkapi paragraf, melengkapi simpulan kayak gitu-gitu. Nah, ini sama. Cuma di sini adalah prediksi dari hubungan kausalitas yang ada di sebelumnya gitu. Kalau ini kebetulan fiksi ya Bapak Ibu, fiksi rumusnya tadi. Ya, jadi anak-anak harus dibiasakan menganalisis peristiwa penyebab konfliknya apa dan akibatnya apa. Nah, itu menjadi akhir dari cerita itu gitu. Nah, kalau misalnya di teks yang non fiksi gitu ya, misalnya
ada hubungan sebab akibat gitu. Misalnya yang cara gampang aja lah ini ya Bapak Ibu, misalnya ditemukan onggokan sampah kayak gitu ya. Jadi peristiwa satu apa nih, terus peristiwa duanya apa, peristiwanya apa, dan dari peristiwa 1, 2, 3 itu dampaknya apa. Nah ini kan bersama ya dengan peristiwa yang dari penyebab sampai ke dampak kayak gitu. Jadi ini kelanjutannya lebih ke seperti itu. Jadi menyusun kalimat yang tepat untuk menjadi penutup cerita. Tadi soalnya juga gitu. Terus memprediksi kelanjutan. Kira-kira dari soal memprediksi ini Mbak Winnie coba yang terakhir ya itu. Nah ini bagaimana? Ini yang keterkaitan ya. Tadi ada salah keterkaitan antara paragraf ketiga dan paragraf keempat gitu dalam teks itu. Jadi keterkaitan paragraf. Nah ini juga hubungan paragraf di situ. Nah ini paragraf 2 akhir dari ini kayak gitu. Di bawahnya juga ada ya Mbak ya yang non fiksi gitu. Oke, nah ini masih sama soal-soalnya, jadi Rohmaratus dan sebagainya. Ini kalau Bapak Ibu bisa cermati, soalnya apa yang akan dilakukan tokoh utama, nah oke, stop dulu. Apa yang akan dilakukan tokoh utama setelah mengalami peristiwa tersebut? Nah ini kan memprediksi gitu ya. Nah prediksinya itu tidak boleh lepas dari teks, harus berdasarkan teks itu. Nah ini wajib ain ya Bapak Ibu, harus wajib berdasarkan teks, cari benang merahnya apa di situ, sehingga nanti memprediksi dari peristiwa-peristiwa yang ada. Contoh gitu ya, tadi yang Bocah itu ya, Bocah itu misalnya dia bekerja di rumah si majikannya gitu ya, sejak anaknya, dia punya anak kembar, Dono dan Kedini gitu, sejak anak itu kecil diasuh oleh Bocah gitu. Nah tapi dengan jalannya waktu, usianya dia sudah sangat tua gitu, makanya dia ingin resign kembali ke Gunung Kidul di mana dia tumpah darahnya di situ. Nah sama majikannya sebenarnya nggak boleh gitu, tapi dengan perjanjian oke lah dibolehkan gitu resign, tapi dua misalnya lebaran dia datang gitu, setiap 2 kali lebaran atau apa dia turun gunung gitu, turun ke kota untuk ke majikan itu dengan membawa ini, sehingga ini. Nah suatu ketika tahun itu kok nggak muncul ke rumahnya si majikan Pak Mulyono, Pak siapa ya Mulyono atau nggak, saya lupa ya. Nah kok nggak muncul nih di rumah gitu. Nah dia akhirnya si keluarga ini saking sayangnya gitu ya, saking sayangnya dengan Bocah ini yang sudah mengasuh anaknya si Kedono Kedini sudah sangat dekat banget secara emosional, datanglah ke Gunung Kidul, ditepus Gunung Kidul. Nah ternyata dia ketika di sana itu mereka kaget gitu, rumahnya kok gubuk dan di sekitarnya cuman nggak ada tanaman gitu ya, nggak ada apa-apa gitu. Mereka bertanya-tanya uangnya di mana gitu, yang selama ini diberikan kepada mereka gitu, uang gajinya apa. Ternyata uang gajinya itu, dia cerita uang gajinya itu diberikan kepada saudara-saudaranya yang miskin gitu. Nah dia dengan sukarela dan sebagainya gitu. Nah terus dia punya anaknya di Surabaya gitu, tapi dia bilang di situ, dia apalah artinya, emang saya punya anak, ditanya lah anakmu gitu, emang saya punya anak Doro gitu. Nah ada kata-kata dia punya anak ya, anaknya di Surabaya, dia udah berkehidupan cukup dengan keluarganya di Surabaya. Nah si Bocah ini dia sempat bilang seperti itu. Nah apa yang terjadi? Nah ketika dia ditanya, yuk Bocah kita balik, yuk ajak balik ke kota gitu, Bocah nggak mau. Nah kenapa nggak mau? Apa? Kira-kira apa yang terjadi gitu ya? Nah, tadi ditanyakan, saya ingin di sini dan sebagainya. Ada kata-kata yang di situ menunjukkan bahwa Bocah itu pengen hidup di situ. Jadi kemungkinan gitu, apa yang memprediksi kisah ini, lanjutan ceritanya gitu, kemungkinan apa? Kemungkinan terbesar adalah Bocah tidak mau diajak balik ke kota gitu, karena dia sudah cinta tanah air, cinta tanah kelahirannya tadi gitu. Dan apa yang terjadi karena mereka sudah tahu saya
pingin di sini gitu. Berarti apa yang mungkin terjadi, kemungkinan bapak majikannya itu akan memberikan ya kepada Mbok Ja gitu, nggak mungkin dengan yang lain-lain gitu. Ini memprediksi ya Bapak Ibu ya, jadi memprediksi dari kejadian-kejadian di teks. Nah itu harus dilatihkan ke siswa gitu ya, bagaimana menarik benang merah dari kejadian-kejadian yang ada di dalam cerita tersebut, sehingga nanti murid-murid itu udah terbiasa gitu, terbiasa oh kalau saya mengerjakan soal ini langkahnya harus saya kerjakan ini gitu. Oke. Berikutnya yang tadi sudah selesai ya Bapak Ibu di inferensial, sekarang di subkompetensi yang ketiga yaitu evaluasi dan apresiasi. Apa saja di situ? Itu ketepatan dan kesesuaian penggunaan bahasa dalam teks gitu ya. Yang pertama, menilai kesesuaian penggunaan bahasa, misalnya penggunaan kata, frasa, kalimat gitu. Apakah misalnya contoh soalnya ya, kalimat ini sudah sesuai gitu ya untuk menggambarkan ini kayak gitu. Nah, misalnya ini ya. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap tradisi buuhan perlu diluruskan agar nilai luhur tolong-menolong tetap terjaga tanpa menimbulkan beban yang tidak perlu. Nah, kalimat tersebut dapat menjadi kesimpulan yang sesuai dengan teks argumentasi tersebut karena, nah ini mengevaluasi, jadi menilai kalau simpulan itu sudah dicantumkan di situ, itu udah tepat tuh untuk dijadikan. Nah, mengapa? Alasannya apa? Oh, alasannya karena gitu. Nah, pastinya dari teks di atas. Oh, ini ya. Kata kuncinya apa Bapak Ibu di situ? Kenapa tradisi buuhan itu perlu diluruskan gitu ya, atau perlu dijunjung gitu, atau dilestarikan gitu ya, agar nilai tolong menolong terjaga. Itu kata kuncinya. Nah, cari nanti di teks yang menunjukkan itu. Oh, merangkum sebab akibat dari adanya tradisi wilayah Surabaya misalnya. Oh, menyimpulkan ketidaksetujuan masyarakat terhadap penghapusan tradisi. Oh, menyangka pandangan negatif. Nah, itu nanti dari mana jawaban itu? Dari teks yang ada seperti itu. Nah, ini model soalnya dari tadi menilai dari kesesuaian penggunaan bahasa. Maksudnya di situ kesesuaian kalimat simpulan yang dipakai sebagai akhir dari sebuah teks gitu. Apakah judulnya adalah mengevaluasi gitu. Jadi menilai. Jadi anak-anak harus bisa menilai. Jadi di sini posisikan si siswa itu di situ, berikan pengertian kepada siswa bahwa siswa tersebut itu sebagai seorang kritikus, sebagai seorang yang mengkritik, mengevaluasi, bukan mengevaluasi berdasarkan teks, bukan dari opini pribadi, bukan dari persepsi pribadi. Oh, kalau saya misalnya murid itu gini, oh kalau saya seperti ini karena pengetahuan saya di luar ini terkait teori ini begini, enggak. Jadi harus sesuai dengan yang ada di teks itu. Nah, ini karena semuanya harus berdasarkan teks gitu. Oke, masih di atasnya dulu Mbak. Masih yang atasnya tadi. Yang menilai kesesuaian. Nah, oke, di situ dulu. Nah, yang berikutnya masih ada contoh soalnya. Selain itu ada menilai kesesuaian penggunaan bahasa gitu ya, terkait dengan penggunaan kata-kata yang bermakna konotatif, idiom, atau mungkin bisa jadi kapan seperti itu gitu ya. Ini bisa berlaku untuk soal fiksi gitu ya. Kalau yang fiksi itu bisa nanti soalnya dari teks puisi. Nah, misalnya gini ya Bapak Ibu ya. Ada mengambil satu larik di dalam puisi itu, apakah larik itu bisa menggambarkan tujuan atau bisa
sejalan dengan tujuan yang diinginkan oleh si penulis seperti itu, atau maksudnya itu apa gitu, apakah sudah benar untuk menentukan makna yang diutarakan si penulis seperti itu. Oke, mungkin bisa dicontohkan Mbak, diklik contoh soalnya. Itu masih yang non fiksi ya. Nah, mengapa penulis memilih istilah? Nah, ini kan Bapak Ibu ya ada kan ya penggunaan kata. Nah, bisa berupa kata, frasa, idiom, makna konotatif, makna denotatif gitu. Mengapa penulis memilih istilah bahu-membahu untuk menggambarkan peran semua pihak dalam upaya pelestarian lingkungan. Jadi tidak ditanyakan sekadar makna istilah bahu-membahu enggak gitu, tapi kita anak itu harus bisa mengevaluasi mengapa kok penulis itu memilih kata bahu-membahu bukan kata yang lain. Nah, ini harus mengevaluasi dan nanti jawabannya ada di teks itu. Jadi gitu. Oke. Mungkin soal di bawahnya, soal yang ya itu boleh. Masih tradisi buuhan ya, karena itu kan satu banyak. Oh oke, sudah ya, berarti tadi sudah ya. Oke, baik. Nah, lanjut ke bawah. Nah, yang berikutnya adalah menyimpulkan respon emosional terhadap unsur puisi, prosa, dan drama. Kalau dulu soal-soal yang keluar, misalnya apa ya, misalnya dia emosinya terharu, misalnya dia sedih kayak gitu. Nah, ini respon emosional. Nanti soalnya bisa soal yang model seperti dulu, bisa juga nanti dihadapkan pada dialog dulu. Misalnya si A dan B ngobrol, wah kalau saya kok suka dengan teks, misalnya ada 2 teks ya Bapak Ibu, disandingkan 2 teks nih, nggak hanya 1 teks nih, contoh soal variatifnya gitu ya Bapak, karena kan ini bedah soal ya, jadi soalnya itu bisa 2 teks gitu, 2 teks dengan tema yang sama, misalnya teks tentang formalin gitu ya, tentang formalin, atau teks dari biologi atau fisika tentang formalin gitu ya. Ini teks formalin, ini tentang formalin, teks A dan teks B gitu. Nah, misalnya dia membaca teks A itu si A gitu gini, kalau saya suka kalau saya sangat setuju dengan teks A karena teks A itu pengemasannya dengan bahasa yang lebih enak gitu ya, mudah dipahami gitu, nggak banyak istilah gitu. Sementara si B ngomong kalau saya lebih setuju dengan karena teks B itu memberikan banyak kosakata ilmiah kepada saya gitu, dan itu sangat sesuai dengan ini gitu. Nah, si C bilang kayak gini. Nah, bagaimana respon ini gitu? Responnya bahwa si ini sangat misalnya apa ya, menyetujui, atau mungkin responnya apa ya, lebih apa, semangat atau lebih termotivasi, seperti itu boleh gitu ya soalnya. Kalau misalnya puisi gitu ya, puisi. Kalau si A itu misalnya mengomentari dari sisi, penulisnya ini ternyata sangat ini dalam mengomentari lingkungan gitu, dalam mengambil tema lingkungan sangat bagus dengan dikemas seperti ini gitu, si B gini dan sebagainya gitu. Itu yang model-model dialog gitu ya, respon emosionalnya seperti apa. Nah, itu misalnya manakah yang menunjukkan respon emosional gitu, benar salah kayak gitu ya, modelnya benar salah. Si A merasa manakah respon emosional yang mendukung teks 1 misalnya gitu ya. Misalnya pernyataan si tokoh si A karena bla 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 gitu. Pernyataan si B karena bla 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 bla. Nah, nanti ada sini benar salah, setuju tidak setuju gitu. Itu model yang pertama. Nah, model yang kedua ini modelnya ya, contoh soalnya mungkin bisa dibukakan Mbak yang sebelah kanan. Nah, ini masih teks layar tadi, mungkin ke bawah. Jadi ada emosional. Bagaimana reaksi yang ditunjukkan oleh Bapak ketika rumahnya luluh lantak dan bondet buatannya melukai layur?
Nah, di situ ada merasa trauma dan membutuhkan waktu untuk menyendiri. Nah, ini respon emosional gitu ya. Jadi emosi yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam teks tersebut. Gitu. Emosi, respon-respon apa seperti itu, atau menunjukkan respon yang biasa. Oh, sangat terkejut, misalnya marah, oh bingung, kecewa, sedih kayak gitu. Jadi yang berkaitan dengan perasaan ya Bapak Ibu. Nah itu Insya Allah kalau soal ini kayaknya nggak terlalu sulit ya walaupun evaluasi gitu. Itu dan respon emosional. Terus yang berikutnya menilai relevansi peristiwa dalam teks dengan kehidupan sehari-hari. Nah ini soal yang sudah langganan dari dulu sampai sekarang, dari UN sampai TKA masih ada. Nah, kalau ini nanti lebih kepada ke siswa kita, posisikan apakah yang dibahas di teks itu atau di soal itu masih sesuai enggak dengan kejadian saat ini, dengan apa yang terjadi saat ini gitu. Oke. Nah itu ya. Jadi ini suara telepon dari Halo, Mbak, masih Iya, Bu. Iya. bisa dengar ya? Tadi sempat agak rada skip, saya nggak dengar. Oke. Nah, jadi menilai relevansi ini sangat biasa ya soal-soalnya. Jadi apakah kejadian yang ada di dalam teks itu masih relevan dengan kehidupan saat ini gitu. Nanti ada saya berikan contoh sih sebenarnya di slide gitu, tapi nanti kita kembali ke slide. Cuman kita lihat contoh soalnya dulu di sini. Wah, itu. Nah, contoh soalnya. Nah, manakah relevansi yang paling kuat antara sindiran dalam teks dengan realitas kehidupan sehari-hari, terutama terkait dengan kesadaran lingkungan dan pencitraan gitu. Nah, ini berarti harus baca dari teks ya. Jadi tidak sekadar soalnya itu apakah ini sesuai dengan bagaimanakah relevansi cerita tersebut atau mungkin kejadian ini dengan kehidupan sehari-hari. Biasanya nggak seperti itu aja Bapak Ibu, tapi sudah dikemas dengan yang model-model seperti ini sehingga ini perlu latihan Bapak Ibu. Jadi latihan soal itu bukan sekadar untuk menajamkan mereka pada tipe-tipe soal gitu, tapi juga bagaimana mereka membuat strategi gitu terhadap jenis soal, pola soal yang berbeda-beda gitu. Nah ini bagaimana makanya ini penting untuk latihan-latihan soal gitu ya. Jadi di situ contohnya, kritik terhadap ini, sindiran terhadap ini, penggambaran tulis, nah itu dalam cerita gitu. Harus baca ceritanya gitu. Kalau baca cerita, nanti kan saya bedah soal TKA kepada siswa gitu ya. Kalau ini kan karena guru ya, Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, yang berikutnya itu menilai keakuratan, kesesuaian, kecukupan, dan ketepatan informasi dalam teks. Nah, itu indikatornya bagaimana nanti menilai apakah misalnya data tabel yang disajikan itu sudah akurat atau belum untuk mendukung informasi dalam teks. Itu contoh soalnya seperti itu. Atau apakah gambar gitu ya, misalnya ada gambar atau infografik itu sudah sesuai, tabel sudah sesuai seperti itu untuk mendukung informasi dalam teks kayak gitu. Nah ini nanti harus dibaca dengan teliti ya, memang karena ini kaitannya dengan misalnya dua stimulus gitu ya, di satu teks, satu infografik atau tabel atau diagram seperti itu. Mungkin bisa dibukakan soalnya, Mbak. Yang sebelah kanan. Yang lihat soalnya. Oke.
Mungkin ke slide aja dulu nggak apa-apa kalau memang nggak bisa dibuka webnya tadi. Toh itu sudah hampir selesai juga. Mungkin ke slide-nya aja, Mbak Winnie. Iya, agak susah ya Mbak Winnie ya untuk slideshow ya. Makanya ini saya yang agak kesusahan itu. Oke, yang dan inferensial mungkin agak ke bawah. Yang ke bawah, yang tersurat kita nggak bahas lagi gitu ya. Mungkin di scroll ke bawah, Mbak. Ya, sip. Ya, oke. Yang ini mulai dari ini nggak apa-apa ya. Atau di bawahnya, yang bawahnya. Ya, sebenarnya nanti slide-nya insya Allah saya kirim gitu ya. Oke. Di atasnya mungkin Mbak yang atas lagi. Saya berikan yang ini. Yang dari awal nomor 1. Oke. Nah ini ya Bapak Ibu, ini tadi yang menilai gitu ya. Nah materinya tadi Bapak Ibu harus bisa mengenalkan gitu ya. Selain tadi pengenalan tentang kata baku dan sebagainya, juga keefektifan kalimat ya Bapak Ibu penting gitu. Jadi dengan penggunaan konjungsi tadi, pola kalimat, anak kalimat, induk kalimat kayak gitu. Karena nanti penting nih subjek predikat seperti itu harus diterapkan ke anak-anak gitu. Terus yang berikutnya tentang kehematan kata, paralelisme. Nah ini penting diberikan ke anak-anak supaya nanti di modal mereka di dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan ketepatan itu. Nah ini keluar lagi Mbak Winnie slide-nya. Nah, oke. Nah, yang berikutnya lakukan makna gitu ya, deteksi pemborosan kata dan sebagainya. Oke. Ke bawah yang nomor 2, Mbak. Ya, oke. Menilai relevansi tadi. Oke, keterkaitan dengan tindakan tokoh, terkait relevansi peristiwa kayak gitu ya. Misalnya, nah ini yang mau saya sampaikan tadi. Ketika ini ya. Jadi yang pertama adalah identifikasi benang merah gitu nilai ada alasan dibalik tindakan tokoh bukan hanya pada tindakan fisiknya. Maksudnya apa? Nah, yang berikutnya jadi nanti lebih kepada apa yang menjadikan orang itu melakukan tindakan X gitu ya. Jadi alasan dibalik itu dia melakukan tindakan itu kan dia misalnya memukul gitu ya, misalnya gitu. Ada anak tiba-tiba memukul temannya, bukan pada fokus kepada dia memukul, tapi kenapa dia memukul? Bisa jadi karena alasan tertentu. Nah, inilah yang perlu kita ajak siswa untuk mencari alasan tadi. Berikutnya ada tipsnya, hati-hati dengan konteks zaman. Maksudnya apa? Jika terjadi ada soal yang semacam ini, misalnya ada cerita sejarah atau fabel atau apa gitu. Ini misalnya ada cerita kerajaan gitu ya. Raja tiba-tiba memberikan hukuman mati pada pengkhianat gitu. Nanti soalnya bisa dikembangkan ya Bapak Ibu. Ini hanya konsep gitu. Nah, relevansi saat ini itu bukan pada hukuman fisiknya yang tadi sekarang berarti nggak cocok nih karena ada hukuman mati gitu. Tapi lebih kepada jadi hukuman fisiknya mungkin tidak relevan. Tidak relevan nih di Indonesia karena nggak ada hukuman mati untuk koruptor-koruptor itu yang sudah koruptor 3M, 3T, 3M atau apa, nggak ada dibunuh gitu, nggak ada. Tapi prinsipnya adalah pada konsepnya bahwa setiap pelanggaran atau kejahatan itu harus mendapat konsekuensi hukuman yang relevan. Nah, itu relevansinya yang kita ambil di konteks yang saat ini gitu. Karena konteks kalau di konteks soal itu konteks teksnya itu si raja menghukum orang yang bersalah dengan dibunuh gitu ya karena berkhianat gitu. Kalau
Sekarang kan enggak gitu, tapi diambil adalah prinsipnya. Prinsip bahwa setiap pelanggaran kejahatan itu harus mendapat konsekuensi. Nah, yang nanti kita harus sampaikan ke murid-murid kita gitu. Kalau sudah, ya berarti ada relevansinya gitu. Kalau hanya melihat tindakan fisiknya, ya, di tempatku nggak ada tuh. Nah, mungkin adanya di satu daerah yang masih menggunakan hukum Islam, misalnya kalau mencuri potong tangannya, enggak gitu ya. Oke, itu next ke slide berikutnya. Ini Nah, yang menilai keakuratan ini tadi ya Bapak Ibu. Jadi materi yang harus Bapak Ibu sampaikan itu ke anak-anak gitu tentang bagaimana nanti data, angka, tabel atau apapun gitu itu bisa dibaca siswa gitu. Misalnya ada tingkat fluktuatifnya gitu. Ada di situ ada objek faktual atau yang lainnya gitu ya. Juga dicari opininya dalam teks itu. Pernyataannya apa, klaim dari penulisnya apa, statementnya apa, kesimpulannya apa. Nah, itu harus diberikan ke siswa gitu dalam bentuk misalnya diberikan satu teks stimulus gitu, tapi di situ kita mencari opininya apa sih, statementnya yang di tujuan penulis apa sih men-statementkan itu gitu. Nah, tipsnya itu menemukan kata kunci itu pada skala teks gitu, garis bawah kata-kata yang menunjukkan ada perbandingan mungkin ya, intensitas gitu. Seberapa besar, seberapa meningkat tajam, merosot atau mungkin di situ stagnan gitu atau lebih tinggi. Nah, itu dilihat dari grafik gitu. Nah, ini harus sering kita latihkan ke siswa untuk membaca grafik tabel seperti itu sehingga ketika ada soal-soal itu udah oke gitu. Yang berikutnya komponen visual. Jangan hanya melihat bentuk visualnya, tapi wajib mengecek juga kalau tabel itu judulnya, judul diagramnya, judul tabelnya itu penting. Keterangan di sumbu X itu menunjukkan apa, sumbu Y menunjukkan apa gitu ya. Warna di situ menunjukkan apa. Itu harus sering diajarkan supaya apa? Siswa belajar teliti, cermat di dalam membaca sebuah data gitu. Nah, ini menilai sesuai belum seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya masih ada berapa waktu, Mbak? Ya, sebenarnya ya. Masih Ada berapa menit lagi? Oh ya, oke. Karena masih ada bagian ketiga tips dan triknya gitu ya. Oke, saya percepat ya kalau gitu. Nah, oke, lanjut. Udah selesai nih sebenarnya di bagian lagi menyimpulkan respon tadi oke, emosional. Nah, ini kalau yang untuk fiksi saya yakin Bapak Ibu sudah sangat mahir gitu ya. Kondisi psikologis suasana itu bagaimana sudah bisa itu ya. Terus rasakan gitu ya, anak-anak diajak untuk main perasaan gitu ya setelah membaca itu apa yang dirasakan gitu ya, tanyakan pada diri sendiri. Nah, ini yang perlu dicamkan ke siswa gitu ketika mengerjakan soal. Gunakan logika sebab akibat gitu ya untuk memahami emosi gitu. Tanyakan pada diri sendiri, jika saya berada di posisi pembaca atau tokoh, melihat situasi seperti itu, apa yang ingin saya rasakan. Jadi di sini memposisikan siswa sebagai orang yang ada di dalam teks itu, tokoh yang ada di teks itu, atau mungkin kalau itu teks non fiksi misalnya penggiat lingkungan gitu ya. Ada di situ ada contoh penggiat lingkungan nih gitu. Atau di contoh yang tadi sebelumnya kita contohkan itu si bapaknya itu sudah udah membersihkan pantai gitu. Tiba-tiba gitu ada wisata datang anak-anak untuk swap gitu, selfie, dia mengesampingkan nih, dia foto-foto ternyata sambil buang sampah sembarangan, padahal bapaknya ini dia selalu membersihkan pantai. Nah, apa yang dirasakan si bapak itu ketika
melihat anak-anak itu gitu. Nah, ini jadi si anak si murid kita itu harus bisa memposisikan sebagai orang yang ada di dalam teks tersebut atau di dalam sebagai tokoh tersebut seperti itu. Jadi nanti anak-anak bisa mengerjakan soal yang menyimpulkan respon emosional ini dengan bagus gitu. Oke, yang berikutnya next. Ya, berikutnya menilai ketepatan ini ya Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk di bagian akhir ya Bapak Ibu. Bagaimana ini Bapak Ibu sudah sering mungkin ya misalnya memberikan trik-trik ini gitu. Kalau mungkin belum nanti bisa memberikan sesuatu yang baru gitu ya. Ini dari saya ya Bapak Ibu. Semoga nanti bermanfaat gitu. Nah, soal-soal TKA itu kan kebanyakan soal yang sudah high order thinking skill, dibatasi waktu gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya bisa menyarankan itu yang pertama pakai 3B, yang tadi pakainya kayak kaca pading tadi ya, sebenarnya sama. Satu, baca soal, stem soalnya dulu, temukan kata kunci. Ya, kata kuncinya apa sih yang ditanyakan di situ? Oh, makna buuhan. Justru yang ditanyakan adalah pendukungnya gitu, informasi pendukung, cari gitu. Nah, baca teks atau gambar, baru nanti bedah ke opsi jawaban bandingkan. Itu strategi yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, itu teknik coret atau eliminasi 3 detik. Maksudnya apa? Saat anak-anak itu rakan soal, itu jangan sampai stagnan di situ gitu ya. Coret jawaban yang pasti salah karena wah ini soalnya opsinya apalagi yang 5 opsi ya, kalau SMA 5 opsi A B C D E itu aduh ini gimana ya, misalnya yang benar bersalah ada 3, coret 3, nanti tinggal menyisakan 2. Kalau di situ sampai nggak bisa, jangan berlama-lama di situ. Lanjut dulu dengan tandai ragu-ragu yang kuning itu ya, tandai ragu-ragu, lanjut ke soal berikutnya gitu. Nah, nanti kalau sudah sampai di akhir, nah nanti itu saya pakainya tadi 2 putaran gitu. Nah, terus deteksi opsi racun, maksudnya apa Bapak Ibu? Opsi-opsi yang di situ ekstrim atau yang terlalu mutlak itu berarti bukan jawaban Bapak Ibu ya. Coret pilihan yang menggunakan kata, kalau ada menggunakan misalnya Andi selalu begini, pasti tidak ini, tidak pernah gitu, atau seluruhnya satu-satunya, enggak, soal KA tidak seperti itu. Kalau ada yang seperti itu langsung dieliminasi gitu ya. Karena apa? Teks akademik yang dipakai sebagai stimulus itu yang menggunakan kata itu biasanya hanya sebagai distraktor aja gitu. Terus gunakan jebakan copy paste, coret gitu ya. Jebakan copy paste, hati-hati dengan pilihan yang kalimatnya itu hampir mirip persis dengan yang ada di teks gitu. Nah, tapi di dalamnya kadang-kadang menyisipkan kata-kata antitesisnya gitu ya, atau di situ yang menunjukkan justru makna kebalikannya gitu, tidak, menyelipkan kata tidak, bukan, kecuali gitu yang enggak. Nah, ini biasanya di soal-soal UTBK sih Bapak Ibu ya, kalau soal TKA kayaknya enggak gitu. Nah, atau opsi yang terlalu luas atau yang terlalu sempit, ini biasanya untuk soal-soal yang menentukan simpulan Bapak Ibu ya. Kalau yang ditanyakan itu kan biasanya simpulan untuk teks itu bagaimana gitu. Kalau simpulan teks itu berarti dari semua teks Bapak Ibu ya, semua teks gitu. Nah, ini jangan memilih yang terlalu, jawabannya yang terlalu luas jangan gitu, atau yang terlalu sempit yang hanya mengacu pada satu paragraf, di paragraf kedua, paragraf 3, paragraf itu terlalu sempit. Jadi harus mengakomodasi ide pokok yang ada di paragraf 1, 2, 3, 4 ya gitu. Itu yang terlalu luas biasanya bukan jawaban gitu. Misalnya manusia harus ini gitu. Kita podo kelihatannya sama gitu. Nah, itu biasanya yang mengecoh anak-anak. Nah, milihnya itu padahal enggak. Dalam teks ini ada ya. Biasanya kalau seperti itu saya ke anak-anak ya, saya berikan contoh
ini yang terlalu luas, ini yang terlalu sempit kayak gitu kelihatan gitu. Kalau ini waktunya kan terlalu mepet ya Bapak Ibu. Yang penting kan Bapak Ibu sudah pirsa gimana tipe-tipe soalnya di TKA nanti seperti itu. Yang berikutnya next. Nah, yang berikutnya jauhi asumsi pribadi gitu. Ini kita berikan ke anak-anak gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan ke anak-anak gitu bahwa apa ini jelaskan apa ini jebakan besar di siswa mengerjakan soal TKA itu kadang yang berbasis cerita itu adalah mengandalkan pengetahuan atau pendapat mereka pribadi gitu ya. Kalau ada peristiwa saya begini gitu enggak gitu ya. Jadi meskipun mereka tahu ditanya seperti itu, tapi jangan sampai terlepas dari teks. Jadi TKA itu hanya benar jika semuanya didukung oleh teks yang ada gitu. Jadi benar jika ada buktinya di teks. Maksudnya apa? Bukti itu tidak hanya tersurat Bapak Ibu, bukti tersirat. Makanya harus paham tadi jadi dari tindakan tokoh kan ada ya, misalnya sifat tokoh itu kan tidak hanya digambarkan secara dohir, maksudnya secara physically, secara ini, tapi bisa dari tindakannya, bisa respon-responnya dia terhadap masalah kayak gitu. Jadi di situ ada buktinya gitu. Terus tadi ya manajemen waktu dengan menggunakan metode 2 kali putaran gitu. Nah ini saya terapkan ke anak-anak saya, kebetulan alhamdulillah TKA-nya kemarin lumayan bagus itu, nilai yang 9-nya ada beberapa gitu ya. Nah menurut saya hanya sedikit gitu ya, jadi hanya 100 sekian gitu, 127 atau 130 gitu. Tapi alhamdulillah lumayan ini ya. Jadi saya ke anak-anak itu biasanya begini, kalau kamu memang tidak bisa, jangan sampai stuck di situ lama-lama. Udah tandai aja, ragu-ragu, kamu cari yang soal ini karena soalnya tidak skor gitu ya, skor. Kalau soal TKA ada beda ya Bapak Ibu ya, karena di situ kalau soal TKA itu ada penilaiannya dengan gitu ya. Itu beda, jadi ada kayak versi game gitu ya. Jadi nanti soalnya antara anak satu dengan yang lain misalnya jiran pun beda gitu karena nanti juga beda ya Bapak Ibu ya, rapot yang diberikan sekolah gitu, sama juga dengan ini. Nah 2 kali putaran ini maksudnya apa? Untuk menghemat waktu, karena waktunya kan berjalan mundur. Biasanya anak-anak itu paling grogi kalau sudah melihat angka di pojokan atas itu, aduh segini udah begini gini, udah pasti udah panik itu ya, ke distract duluan gitu. Nah ini harus udah nggak usah ke distract, udah kalau kamu memang nggak bisa langsung ini soal kok susah banget ya gitu ya, udah ragu-ragu lanjut lagi. Wah tapi ya susah lagi, kalau semua ragu-ragu ya susah ya. Nah tapi pasti kan ada ya, pasti ada jawabannya kan, ada yang bisa gitu. Nah nanti lanjut baru kalau udah mantep nih sudah jawaban yang oke, langsung pilih jawaban, baru setelah itu mundur cari yang ragu-ragu itu satu persatu dikerjakan lagi. Tapi minimal kan tadi sudah mengerjakan, jadi langsung kalau usahakan ya Bapak Ibu sampaikan ke siswa, usahakan semua dikerjakan ya. Kalau gambling aja, saya bilang ke anak, kalau emang di akhir kamu udah di detik-detik terakhir kamu nggak bisa, jangan sampai ada nggak dikerjakan, semuanya kerjakan, baca bismillah, saya lihat itu, saya klik itu gitu, saya pokoknya gitu ya. Ini trik terakhir sebelum menyudahi ini soal, jangan sampai ada yang terlewat tidak dikerjakan gitu. Jadi makanya manajemen waktu itu sangat penting, karena ini juga harus menjadi sesuatu yang harus kita gaungkan ke siswa, karena waktunya emang cepat dan soalnya mohon maaf soalnya teksnya panjang-panjang gitu, yang variatifnya begitu luar biasa tadi gitu. Next. Baik. Mungkin izin Ibu. Ya, mungkin ini yang terakhir mungkin karena berhubung kita di Sulawesi Selatan sudah pukul 22 lewat. Oh iya, oke. Ini sudah selesai Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan semuanya. Nanti insya Allah untuk materinya saya berikan PDF, jadi bisa dipelajari sendiri seperti itu. Ya. Oke, baik, terima kasih. Yang bertanya atau konfirmasi. Iya, baik.
Luar biasa materi yang dibawakan oleh Ibu Suwarni SPD MPD ini sangat inspiratif ya, memberikan kita ilmu baru terkait dengan strategi sukses TKA dan ANBK tentunya ya. Waktu menunjukkan sudah pukul 29 sebenarnya. Sebenarnya ini pengen